Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, sahabat Tribunnews yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang penuh dengan berkah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini, seluruh kaum muslimin melaksanakan ibadah, bukan hanya puasa, dari menahan lapar dan juga haus, tetapi juga kaum muslimin berlomba-lomba untuk meningkatkan amal ibadahnya dalam bulan Ramadan. Salah satunya adalah dengan menunaikan zakat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, zakat adalah merupakan rukun Islam, tetapi kita perlu untuk mendalami makna zakat, apalagi jikalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan. Hakikat zakat akan sangat banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah bahwa zakat mempunyai hikmah untuk membersihkan harta dan juga jiwa. Membersihkan harta dengan zakat mal dan membersihkan jiwa dengan zakat fitrah. Zakat mal, banyak kaum muslimin yang mengeluarkan di luar Ramadan, bahkan ada juga yang sebelum Ramadan, ada yang setelahnya, bahkan ada juga yang di bulan Ramadan. Timbul pertanyaan, kapankah waktu yang terbaik atau yang utama dalam menunaikan zakat mal? Kalau kita melihat satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, maka kita akan mendapati bahwasanya waktu untuk mengeluarkan zakat mal utama adalah di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, perumpamaan ataupun orang yang melakukan sedekah yang paling utama adalah di bulan Ramadan. Ini cukup menarik, ikhwas sekalian, pemirsa Tribun News. Karena apa? Karena zakat hakikatnya itu mempunyai banyak pilihan waktu. Tetapi kita boleh lihat salah satu pendapat dari Imam Nawawi. Beliau mengatakan bahwasanya zakat mal, jikalau dia jatuh 1 tahun di luar atau selepas bulan Ramadan, maka bulan Ramadan kita boleh menunaikan atau ditakjil, dipercepat. Hal ini bahkan mendapat pahala yang besar. Karena apa? Karena sabda Nabi yang disebutkan dalam riwayat Imam Tirmizi jelas bahwa bersedekah di bulan Ramadan adalah paling utama. Tetapi catatan yang kedua yang perlu diingat oleh kaum muslimin adalah jikalau jatuh tempo 1 tahun atau haul itu adalah sebelum Ramadan, sebagai contoh di bulan Rajab atau Sya'ban, maka secara otomatis tidak boleh melewati dari bulan 1 tahun tersebut, umpama mengejar Ramadan. Ini tidak dibolehkan. Bahkan beberapa pendapat seperti Imam Ibnu Battal dan juga Imam Al-Asqalani, hal tersebut sebenarnya tidak tepat. Karena kedua pendapat mengatakan untuk zakat mal sebaik-baiknya adalah dikeluarkan dengan segera. Itu pendapat mereka. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa zakat mal hakikatnya lebih baik dikeluarkan jikalau ada kebutuhan. Umpama ada kita dapati kaum muslimin yang mendapatkan musibah, maka secara otomatis saat itulah zakat mal mesti dikeluarkan atau ditunaikan. Tetapi dengan kehadiran Ramadan, kita boleh mengambil hadis Nabi sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Imam Tirmizi, bahwasanya waktu yang utama dalam mengeluarkan zakat mal adalah di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, kemudian hikmah yang kedua dalam mengeluarkan zakat mal adalah untuk mengimplementasikan dan mengekspresikan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan. Kita boleh lihat bahwa ketika kita mengeluarkan zakat, hakikatnya bukanlah sesuatu kewajiban semata. Bukan hanya untuk keperluan individu dan juga komunitas tertentu, tetapi hakikat Ramadan adalah mengingatkan kaum muslimin agar dia mau untuk peduli dan ingat kepada saudara-saudaranya yang sedang terkena musibah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika kita menunaikan zakat di bulan Ramadan, hakikatnya kita sedang mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Karena hakikat Allah memberikan rezeki kepada kita, itu bukanlah milik kita semata, melainkan ada hak orang lain. Kemudian, ma'asyiral muslimin, jikalau kita melihat satu ayat Allah dalam surah Al-Baqarah, disebutkan bahwasanya wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kita keluarkan untuk di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah akan mencatat dan Allah akan melipat gandakan pahala yang kita keluarkan. Masya Allah.
Kemudian yang kita lihat berikutnya adalah hikmah yang ketiga dari mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, hakikatnya adalah menumbuhkan tali persaudaraan dan juga solidaritas sosial. Dari sisi ini, ma'asyiral muslimin, hakikat kita mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan adalah kita berkontribusi dalam membangun satu masyarakat yang harmonis. Kenapa demikian? Karena ketika kita mengeluarkan zakat, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, hakikatnya kita telah membantu mereka untuk merasakan kebahagiaan dari sisi yang kita berikan sesama muslim, dari sisi kita juga. Bahkan dari sisi kita, kita akan mendapatkan kepuasan secara batin, karena hakikatnya kita telah mengimplementasikan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan juga hadis. Masya Allah. Jikalau kita ingin melihat satu pahala terkait dengan mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, maka kita boleh melihat perbandingan antara ketika Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 261, maka Nabi Muhammad ketika itu tidak puas hati dengan pahala yang Allah nyatakan. Karena di dalam surah Al-Baqarah 261, Allah menyatakan perumpamaan orang yang mengeluarkan harta itu ibarat dia menabur benih satu. Dari satu benih, ada satu biji, lahir 7 tangkai. Dari 7 tangkai, Allah lipat gandakan menjadi tumbuh 100 bakal buah. Masya Allah. Jadi kalau dikalikan 1 kali 7, dikali 100, 700 pahala yang akan didapat. Dan ini sebenarnya agak menarik. Sebelum kita beralih kepada ayat yang Allah akhirnya turunkan ketika Nabi Muhammad minta doa, para ahli pertanian telah mencoba untuk membandingkan apakah benar pahala yang Allah nyatakan berkaitan dengan satu kebaikan tumbuh 700. Menariknya adalah karena ini bidang pertanian. Akhirnya dicarilah satu benih yang subur, kemudian dari benih yang subur satu ini tumbuh satu batang pohon, dari satu batang pohon tumbuh menjadi 50 tangkai, Masya Allah. Dan dari 50 tangkai ini, ma'asyiral muslimin, sahabat Tribun News, tumbuh 60 bakal buah. Jadi kalau dikalikan 1 kali 50 kali 60, jadinya adalah 3.000. Kalau Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah 261, pahala Allah akan lipat gandakan dari 1 menjadi 700, maka dalam hakikat yang Allah nyatakan dicoba oleh ahli pertanian bukan hanya 700, tapi 3.000. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan perumpamaan dengan pertanian bukanlah hal yang sia-sia, tetapi hakikatnya nyata. Akhirnya kita lihat doa Nabi Muhammad ketika Allah nyatakan surah Al-Baqarah 261, Nabi tidak puas hati dengan 700. Nabi minta kepada Allah agar ditambahkan lagi pahala kepada umat Nabi Muhammad yang mau untuk mengeluarkan rezekinya, hartanya untuk berjuang di jalan Allah, sampai akhirnya Allah turunkan surah Al-Baqarah 245 di mana Allah menyatakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan tanpa batas. Masya Allah. Jikalau Allah nyatakan dalam Al-Baqarah 245, atau Allah akan lipat gandakan pahala tanpa batas, maka ketika Allah nyatakan itu dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan, kita dapat bayangkan berapa pahala yang akan kita dapatkan. Masya Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jikalau kita melihat banyak contoh yang ada dilakukan oleh kaum muslimin, mereka di bulan Ramadan benar-benar hakikatnya memberikan harta yang mereka punya. Bahkan nanti kita akan bahas di satu kesempatan yang lain, para sahabat, khulafaur rasyidin, mereka tidak segan-segan. Bahkan di dunia Timur Tengah sana, sampai dengan waktu Ramadan, mereka tidak tanggung-tanggung memberikan apa yang mereka punya. Kita akan bahas itu yang di episode yang akan datang. Terima kasih. Demikian dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.